Oke, Bismillah, kembali lagi dengan Bang Zam di sini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di part ketiga, yang mana kita kemarin sudah mempelajari Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan sekarang kita akan mempelajari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini teman-teman bisa dibilang agak-agak susah-susah gampang. Kenapa? Karena ada huruf Ain. Nah, ini banyak banget teman-teman yang mungkin masih belajar huruf Ain, bagaimana cara bacanya, dan alhamdulillah aku termasuk yang gampang untuk belajar huruf Ain. Bahkan ada temanku yang sampai sekarang kalau baca huruf Ain tuh ngain, ngain gitu. Ngain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sudah masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke lah, kalau gitu kita lanjutkan aja teman-teman ya. Nggak apa-apa. Ya namanya, yang penting gini teman-teman. Prinsipnya adalah ketika kita belajar Al-Quran itu jangan sampai stop. Nggak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Lebih baik kita terlambat daripada nggak sama sekali. Karena ujung-ujungnya kita di akhirat tuh ya kita sendiri yang akan bertanggung jawab atas apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Nah, ketika kita nggak ngapalin, nggak baca Al-Quran atau nggak mempelajari Al-Quran dengan serius, maka yang akan bertanggung jawab akan itu adalah kita sendiri. Karena kita bawa amal kita sendiri. Bahkan Al-Quran itu akan menjadi syafaat untuk orang yang membacanya, ya kan? Nah, kalau kita nggak usaha untuk membacanya, untuk belajar bagaimana cara baca Al-Quran yang benar, ya nanti efeknya ke kita juga gitu di akhirat, di dunia yang lebih jelas abadinya. Oke, itu kita cukupkan di motivasinya. Kita akan masuk ke dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita teman-teman langsung masuk aja ke video. Oke, di sini kita masuk ke Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita baca dulu dari basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita akan masuk ke huruf Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini teman-teman, kita akan masuk ke huruf Iyyaka. Nah, ingat di sini ada huruf mat ya. Huruf mat ini teman-teman kelihatan kan? Kelihatan kan di sini ya? Iyyaka. Cukup 2 harokat. Iyyaka. Jangan iya. Wallahu alam, aku sebelumnya nggak pernah tahu kalau misalnya itu bisa dipanjangin. Tapi selama aku pelajarin dan bahkan syekh-syekh yang sudah pernah didengar, mereka mayoritas lebih sering bacanya Iyyaka, bukan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kasihan apa? Yang kasihan tuh bagi orang awam itu kelihatannya emang enak gitu, tapi ternyata secara kaidah itu kurang tepat teman-teman. Nah, jadi cara baca yang benar adalah ketika kita baca ini Iyyaka, fokuskan aja 2 harokat. Udah, nggak usah terlalu dimacem-macemin. Pokoknya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Oke, kita sudah masuk iyanya. Habis itu kita lanjut ke huruf K. Di huruf K ini teman-teman, kita akan belajar gimana cara pelafalan huruf K yang tepat. Dan balik lagi, kan sebelumnya aku udah pernah sampaikan kalau aku pernah belajar tahsin ya. Nah, ketika aku belajar tahsin itu ternyata huruf K itu nggak asal keluar K gitu aja. Nggak gitu. Tapi cara bacanya adalah Iyyaka. Kakiku bak. Nah, K. Jadi ketika implementasinya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na ketemu ain, maka combo jadinya gitu ya. Cara huruf ain seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf a, ai, au, ba, ai, u, ba, ai, u, ba. عن عن من المعن معي عن إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. Dan jangan sampai ketika masuk ke budu ini teman-teman, iyyaka na'budu wa gak ada di situ, kecuali di situ ada dhammatain atau gitu. Iyyaka na'budun ketemu wa, maka bacanya dileburkan menjadi buduwa baru bisa. Tapi kalau misalnya gak ada kayak gini polosan aja, gak ada sambungannya dengan dhammatain atau fathatain, maka bacanya buduwa. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku sendiri aja kadang ya, kalau misalnya terlalu enak tuh kadang masih agak kepleset ya. Tapi ya itulah letaknya manusia, makan khotok wan nisyan. Jadi kita harus sama-sama belajar. Maka ketika di sini teman-teman, nah di sini baru kita bisa variatifkan, kita bisa variasikan. Jadi cara bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Oke, kalau gitu kita lanjut satu lagi ya. Ihdina. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan lagi di ihdinas siratal mustaqim. Baik. Teman-teman. Ingat teman-teman ya, kaidahnya adalah ada dua hak. Tipikal hak pertama adalah hak di dada, dan hak yang kedua ada di sini, di tenggorokan. Maka khusus di sini ihdina, ihdina, maka menggunakan hak yang mana? Iya, benar sekali. Hak yang di sini ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika baca ini teman-teman, jangan sampai kita ihdinas siratal mustaqim. Nah, oke, kita lanjutkan aja lah ya. Ihdina. Nah, ini ketemu alif lam syamsiyah, maka melebur menjadi ihdinas siratal mustaqim. Usahakan teman-teman ketika masuk ke sini ya, ihdinas. Oh ya, aku harus tahu dulu teman-teman. So ini sebenarnya hampir sama dengan huruf sa, cuman bedanya dia menggunakan vokal o. Dan dia ada ciri khas sedikit adalah ketika setelah ku perhatikan ternyata huruf-huruf yang vokalnya o, ro, ko, to itu ternyata nggak boleh terlalu dimonyongkan. Contoh, so, si, su, pos. Contoh nih ya, zoom ke sini teman-teman. Oke. So, si, su, bos. Gak boleh so, sui. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ternyata itu agak keliru ya teman-teman ya. Jadi yang benar adalah ihdinas siratal mustaqim.
ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ronya panjang tapi 2 harokat saja. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kalau gitu gampang kan kalau yang di sini ihdinas siratal mustaqim. Ini gampang dibacanya teman-teman, tapi artinya sangat-sangat majlub sekali. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Coba artinya. Kita tuh ternyata bisa dianggap sebagai orang yang sebenarnya masih di jalan yang nggak benar. Bahkan orang yang sesoleh apapun, bahkan Nabi Muhammad sendiri pun ketika sholat membaca ini menandakan bahwasanya Nabi Muhammad aja yang maksum masuk surga, itu tetap membaca ini menandakan bahwasanya kami tuh minta petunjukmu ya Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Masya Allah kan. Kalau gitu teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai di situ aja. Pokoknya tetap semangat baca Quran. Aku ada slogan teman-teman, baca Quran nih. Dan ini aku sampaikan ke semua murid-murid ya, semua adik-adik yang pernah aku ajar. Pokoknya terus ngaji sampai mati gitu. Nah, gitu. Oke, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Astaghfirukum. Kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.